Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhrom Aditya dengan NIM 20201435661. Mata kuliah pembelajaran PKN, dosen pengampu Ibu Suryati MH, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem pemerintahan pusat. Seperti yang dapat kita saksikan tabel di bawah ini. Dalam sistem pemerintahan pusat terdapat lembaga tingkat tinggi. Yang pertama, lembaga negara. Lembaga negara terbagi menjadi tiga, yaitu lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lembaga ini terdiri dari DPR, MPR, dan DPD. Pertama, DPR, singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota DPR dipilih dari partai politik yang berkompetensi dalam pemilihan umum. Lembaga ini setidaknya mempunyai tiga fungsi, antara lain: 1. Mengadakan dan mengesahkan undang-undang negara. 2. Mengesahkan anggaran belanja dan pendapatan negara. 3. Mengawasi jalannya roda pemerintahan. 2. DPD, singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum, di mana 4 calon anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi anggota DPD. Adapun tugas DPD antara lain: 1. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. 2. Ikut membahas rancangan undang-undang. 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan rancangan undang-undang. 3. MPR, singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Tugas dan wewenang MPR antara lain: 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Melantik presiden dan wakil presiden. 3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Yang kedua, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan di bidang kehakiman. Lembaga ini bebas dari campur tangan siapapun. Lembaga yudikatif juga yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga yudikatif terdiri atas: 1. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tertinggi. Mahkamah Agung menangani aduan pelanggaran undang-undang atau peraturan. Aturan ini biasa dilakukan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat. Disinilah seseorang atau sekelompok masyarakat dinyatakan bersalah atau tidak. 2. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kehakiman yang menangani tuntutan masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang atau peraturan. Mahkamah Konstitusi dapat mencabut suatu peraturan atau undang-undang yang dirasa tidak adil atau tidak layak, serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga yang mengawasi para hakim dalam memutuskan perkara. Komisi Yudisial menerima keluhan dan aduan masyarakat atas perilaku hakim dan memutuskan perkara. Setelah menerima aduan masyarakat, Komisi Yudisial kemudian menyelidiki hakim yang dimaksud. Setelah itu barulah Komisi Yudisial mengeluarkan rekomendasi kepada Mahkamah Agung atas nasib hakim. Dan yang terakhir, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif artinya lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga ini merupakan lembaga yang paling luas wewenang dan tugasnya dibandingkan lembaga negara legislatif dan yudikatif. Lembaga inilah yang mengendalikan dan melaksanakan pembangunan sesuai undang-undang. Lembaga eksekutif dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden juga dibantu menteri-menteri dan lembaga negara lainnya. Lembaga eksekutif itulah yang disebut dengan pemerintahan pusat. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat Indonesia dalam pemilihan presiden. Selanjutnya, pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat dipimpin oleh presiden. Di bawah presiden ada beberapa lembaga.
Berikut bagian-bagian pemerintahan pusat. Yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri dalam kabinet. Memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Kemudian, Kementerian Negara. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dan Wakil Presiden dibantu para menteri. Menteri ini membawai bidang-bidang tertentu. Ada 3 jenis menteri, yaitu Menteri Departemen, Menteri Negara, dan Menteri Koordinator. Yang pertama, Menteri Departemen. Menteri Departemen merupakan unsur pelaksana pemerintahan yang dipimpin oleh menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Departemen mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang masing-masing. Yang kedua, Kementerian Negara. Kementerian Negara menangani tugas tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara yang tidak ditangani oleh Departemen. Dan yang terakhir, Kementerian Koordinator. Menteri Koordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara. Selanjutnya, Sekretariat Kabinet. Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Adapun tugasnya memberikan dukungan, staf, dan pelayanan administrasi kepada Presiden selaku kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara. Sekretariat Kabinet pada masa Kabinet Indonesia Bersatu adalah Suni Silalahi. Kemudian, lembaga pemerintahan non-departemen. Lembaga pemerintahan non-departemen adalah lembaga negara pemerintahan pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala lembaga pemerintahan non-departemen berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kemudian, Kejaksaan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung dipilih langsung oleh Presiden. Karena itu, Jaksa Agung bertanggung jawab terhadap Presiden. Lembaga kejaksaan adalah lembaga yang bertugas mengajukan tuntutan di muka pengadilan terhadap para pelaku kejahatan. Selanjutnya, Badan Ekstrastruktural. Badan Ekstrastruktural adalah lembaga yang dibentuk untuk memberi pertimbangan kepada Presiden atau Menteri dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu. Lembaga ini juga membantu tugas tertentu dari suatu departemen. Kemudian, Badan Independen. Badan Independen adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan pusat, namun bekerja secara independen. Kemudian, TNI dan Polri. TNI dipimpin oleh seorang panglima. Panglima dipilih oleh Presiden dengan persetujuan DPR. TNI dibagi menjadi 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Setiap angkatan dipimpin oleh kepala staf. TNI bertugas menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dari luar maupun dari dalam. Demikian juga dengan Polri. Polri juga merupakan lembaga negara. Kepolisian dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri dipilih Presiden dengan persetujuan DPR. Kepolisian bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dan yang terakhir, Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Perwakilan pemerintahan Republik Indonesia di luar negeri diwakili oleh Duta Besar. Duta Besar ditunjuk oleh Presiden atas persetujuan DPR. Duta Besar berkantor di ibu kota mancanegara. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.